Tokoh ini menyalip tokoh-tokoh yang udah pernah kita bahas. Namanya, dia punya catatan sebagai trader dengan track record yang sangat bagus. Nah, trader-trader yang bermental seperti inilah sebetulnya trader yang akan pasti jadi. Hai teman-teman, gue mau bahas billionaire trader yang luar biasa. Episode 84, kembali bersama Reva Faruk sebagai host The Reva Journal YouTube channel. Dan tentu saja kita selalu berbicara apa adanya di dalam konten-konten kita, bahwa dunia trading selain peluang, opportunity, kita juga berbicara resiko dan bagaimana kita menerapkan strategi-strategi ketika menjadi seorang trader. Dan tentu aja ada konsekuensi, yaitu disiplin. Saya terinspirasi dari tokoh yang luar biasa ini, yang dianggap sebagai ikonik daripada Wall Street. Bahkan sebagai buktinya, tokoh ini menyalip tokoh-tokoh yang udah pernah kita bahas. Namanya Paul Tudor Jones. Tentu teman-teman penasaran bagaimana Paul Tudor Jones bisa menjadi ikon daripada dunia finance market. Tonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Paul Tudor Jones ini bisa dikatakan zero to hero. For your info, saat ini untuk tahun 2024, net worth-nya sendiri menyentuh 8,1 billion dolar, dan ini versi dari majalah Forbes. Salah satu alasan saya kenapa saya suka dengan Paul Tudor Jones ini, karena sampai sekarang dia masih eksis dan dia punya catatan sebagai trader dengan track record yang sangat bagus. Paul Tudor sendiri itu adalah seorang founder daripada Tudor Investment Corporation. Ini perusahaan dia sendiri. Pada beberapa tahun kemudian dia mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan yang bernama Robin Hood Foundation. Selain berprestasi, dia juga dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Paul Tudor Jones lahir pada bulan September tanggal 28 dan di tahun 1954. Jadi bisa dikatakan udah cukup lumayan umurnya. Itu lahir di Memphis, Tennessee, dan Jones mendapatkan gelar sarjana di bidang ekonomi pada tahun 1976. Dan pada tahun 1976 itu dia pertama kali bekerja sebagai admin dan kemudian bekerja sebagai broker di E.F. Hutton & Co. Melalui sepupu Jones yang bernama William Donovan Jr., salah satu trader komoditi terbesar pada saat itu, menyarankan Jones untuk pergi ke New Orleans. Jadi bisa dikatakan Paul ini mendapat preferensi dari sepupunya sendiri untuk belajar langsung dengan trader yang bernama Eli Tullis. Kemudian Eli Tullis ini membimbingnya dalam bursa komoditi New York Cotton Exchange. Sebagai trader sukses, kiprah Paul Tudor juga dianggap fenomenal hingga prinsip sekaligus jejak kesuksesan yang pernah diraih dijadikan sebagai panutan. Paul Tudor sendiri mempunyai track record yang sangat bagus di dunia trading sampai dengan tahun sekarang ini. Bahkan dikatakan Paul Tudor ini punya kemampuan riset atau analisa yang sangat memuaskan. Saat itu Paul Tudor berhasil terkenal karena dia berhasil membuat prediksi. Itu tepatnya tanggal 19 Oktober 1987. Di mana Paul Tudor berhasil membuat analisa akan terjadi market crash mulai dari Hong Kong, Eropa sampai ke Amerika Serikat, dimana kalau dilihat pada saat itu Dow Jones mengalami koreksi lebih daripada 26%. Forbes sendiri itu mengatakan bahwa Paul Tudor itu ada di peringkat 297 orang terkaya di dunia pada saat itu. Jadi dari tahun 2010 saja itu dia sudah merasakan yang namanya keberhasilan dan masuk majalah Forbes. Dari semua pencapaian itu, ada pernyataan Paul Tudor yang buat gue mengesankan ya. Kenapa? Dia bilang begini, jangan lihat pencapaian saya saja, tapi lihat juga kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Saya juga mengalami kerugian kok, tapi itu nggak saya pikirkan dan saya nggak pernah perhitungkan. Kenapa? Karena yang harus saya fokuskan adalah bagaimana ke depan. Ini berarti dari awal mentalnya memang mental juara, mental tanpa menyerah, dan mental mampu menerima sebuah kesalahan, yaitu melakukan evaluasi. Nah, trader-trader yang bermental seperti inilah sebetulnya trader yang akan pasti jadi. Paul Tudor ini sendiri dia punya prinsip, dan ini kita ambil dari Market Wizard. Yang pertama, trading dengan buka satu posisi dan selalu menggunakan stop loss. Jadi artinya Paul Tudor tidak pernah melakukan posisi lebih dari satu ketika entry pertama kali. Juga dia selalu mengatakan, percaya bahwa pergerakan harga itu selalu mengikuti berita fundamental. Banyak orang berpikir bahwa fundamental itu adalah analisa yang berdasarkan berita ekonomi saja. Ada fundamental geopolitik, ya contohnya ketika terjadi perang di Timur Tengah, harga emas
all time high di tengah ketidakpastian terhadap angka inflasi di Amerika Serikat. Nah, itu fundamental makroekonomi. Berikutnya lagi, nasihat dia adalah ketika kamu sudah profit, segera keluar dan have fun. Artinya, tujuan seorang trader adalah membuat transaksi yang berkualitas, bukan kuantitas. Tahu ya, kuantitas itu artinya kamu terus masuk berulang-ulang karena menginginkan profit yang banyak. Sementara best advice daripada Paul Tudor adalah buatlah transaksi yang berkualitas. So, ketika sudah profit, keluar, so have fun. Kemudian yang berikutnya adalah jangan pernah mau dikalahkan market secara terus-menerus. Artinya mereka tidak mau melakukan yang namanya inovasi, tidak mau melakukan evaluasi. Inovasi itu lahir dari evaluasi tentu aja, dengan mengakui kesalahan, menerimanya, legowo, move on, dan disitulah timbul yang namanya optimasi. Ini dia satu lagi, seorang trader itu harus low profile. Jangan pernah merasa hebat, karena jika itu kamu lakukan, maka cepat atau lambat kamu akan dikalahkan dengan market. Maksudnya apa? Sometimes, kadang-kadang trader itu ketika dia sudah profit, ada perasaan euforia. Euforia ini rasa senang yang berlebihan, sehingga kadang-kadang overconfident. Overconfident, ingat ya, ketika kita trading menggunakan perasaan, itu adalah sifatnya sementara. Tapi ketika kita trading menggunakan data, itu jelas kita menggunakan logika. Satu lagi kata-kata daripada Jones yang bisa kita terapkan dalam trading adalah jangan terlalu fokus pada profit yang bakal kamu peroleh, melainkan fokus pada proteksi apa yang telah kamu miliki. Kebanyakan trader tumbang karena mereka terlalu fokus kepada angka profit, sehingga mereka melupakan bahwa profit Anda bisa hilang dalam waktu seketika. Bahkan bukan cuma profit aja, bahkan modal. Kenapa? Karena pengen buru-buru. Rata-rata trader yang gagal adalah trader yang tidak bisa memahami bahwa menjadi seorang trader itu jelas butuh waktu. Kita belajar dari Paul Tudor Jones. Siapa yang nggak mau pengen jadi seperti dia? Seorang juara, punya reputasi yang luar biasa, bahkan bertahun-tahun ada di versi Forbes. Tapi tahu nggak harga yang dia tebus untuk mencapai seorang trader dengan prestasi yang luar biasa? Puluhan tahun. Di sini mengajarkan bahwa tidak ada jalan singkat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Jadi, mulai dari sekarang, teman-teman harus sadar bahwa proses itu harus dijalani. Dan mulai dari sekarang, teman-teman juga harus belajar. Jangan hanya pengen menerima untung saja, tapi Anda harus belajar menerima kesalahan, menerima kerugian. Itu yang paling penting. Buat teman-teman semuanya, nanti kita akan buatin lagi kisah-kisah inspiratif. Tujuan kita buat kisah inspiratif ini adalah sebetulnya sharing bagaimana proses seorang trader. Hedgeman pasti berawal dari seorang trader. Atau banyak orang bilang, dia punya perusahaan. Ya, punya perusahaan bukan berarti tiba-tiba punya perusahaan jadi. Tapi dia belajar dari basic. Bahkan dari usia 21 tahun udah mengenal dunia trading dan terus fokus bagaimana dia berkembang. Dia berusaha mempunyai relasi melalui sepupunya, lalu bertemu dengan orang-orang hebat. Jika kamu bermain dengan tukang parfum, maka kamu akan ikut wanginya. Namun ketika kamu bermain dengan penjual ikan, kamu pun juga akan terikut aromanya. Ini artinya memang betul, lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana cara orang berkembang yang disebut dengan belief system. Dan seorang Paul Tudor, dia berhasil membuktikan keyakinannya untuk menjadi seorang trader yang sukses. Semoga episode kali ini bermanfaat. Saya Reva Faruk, mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga suka dengan episode kali ini, dan semangat dari Paul Tudor menular ke kita semua. Dan seperti biasa, saya doakan semoga teman-teman juga bisa sukses juga, dan may Allah bless you all. Thank you.